Assalamualaikum, jumpa lagi di Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Baru aja selesai pertandingan Serie A ya. Ada drama sedikit ya, Juventus akhirnya lolos Champions League. Tapi kita nggak mau bahas itu, gua nggak mau ngomongin itu. Gua pingin bikin review pertandingan antara Wolverhampton Wanderers melawan Manchester United ya, Wolves melawan Manchester United, dan juga review singkat lah ya mengenai pertandingan terakhir di Liga Inggris yang cukup seru dan banyak drama ya. Langsung aja kita mulai dari Wolverhampton melawan Manchester United. Ya, Manchester United seperti yang gua perkirakan sih ya di preview. Mungkin juga beberapa juga sudah memperkirakan juga ya, sama artinya Manchester United ini tampil dengan skuad lapis 2. Hampir mirip kayak waktu melawan Leicester ya, kurang lebihnya. Artinya Dean Henderson yang tampil di sebagai penjaga gawang, lalu Brandon Williams menggantikan Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles dimainkan ya, duet Eric Bailly dan Axel Tuanzebe. Tadinya gue pikir Phil Jones ya, ternyata Phil Jones masih absen, jadi belum bisa dipasang. Gelandang tengah ada Donny van de Beek dan Nemanja Matic yang berperan sebagai kapten ya. Lalu gelandang serang di kanan ini ada Elanga, Juan Mata, Daniel James di kiri, dan di depan ini ada Amad Diallo ya. Walaupun kalau gua ngelihat Elanga dan Amad Diallo ini sering bertukar posisi ya. Artinya Manchester United ini ringan amatiran ala gua, in my opinion ya, itu kayak bermain dengan false nine ya. Artinya tidak ada pemain paten atau pemain yang sebagai striker murni lah katakanlah ya di pertandingan tadi melawan Wolverhampton ya. Di pertandingan ini nih juga menjadi pertandingan terakhir dari manajernya ya, atau pelatih dari Wolverhampton, Nuno Espirito Santo. Ini kan pelatih yang menurut gua, Nuno Espirito Santo nih lumayan lama lah ya di Wolverhampton, dan sebelumnya sempat melatih Porto ya, dan ya membawa, dan karena memang ownernya juga berbau Portugal ya, jadi tim ini berbau Portugal sekali. Anyway, pertandingan terakhir dari Nuno Espirito Santo. Begitupun juga ada kemungkinan partai terakhir dari seorang Juan Mata. Ini iseng-iseng gue ngeliat ya, Juan Mata ini kontraknya berakhir bulan Juni ini ya. Jadi dan memang di Transfermarkt ini dibilang ada option untuk perpanjangan 1 tahun lagi ya. Cuman kabarnya sekarang ini masih belum jelas, dan bergulir kencang juga ya kabar kalau ya Juan Mata ini akan dilepas ya di akhir musim ini. Dan menurut gua sih ya, ringan amatiran, bukan tidak mungkin memang akan dilepas ya. Anyway, di jalannya pertandingannya dari 15 menit awal ini possession itu aman untuk Manchester United. Tempo cenderung agak cepat ya pergerakannya, terutama dari Manchester United dalam menyusun serangan ya. Jadi sering dengan umpan-umpan 1-2 dengan kombinasi pendek dan juga panjang ya. Lalu ya di menit ke-15 kalau tidak salah, kalau gue pingin pastikan dulu ya, betul di menit ke-13 ya, ada umpan itu dari Daniel James di sisi kiri ya, dan ya berhasil disundul dengan baik ya oleh Anthony Elanga. Umpannya menurut gua umpan excellent, sweet banget ya, mantap. Golnya pun juga benar-benar mantap lah katakanlah yang sundulannya, dan ya 1-0 untuk Manchester United. Setelahnya itu pelan-pelan Wolves ini mulai pegang kendali possession ya, dan sering sekali mengekspos ini kalau gua ngelihat ya dari heatmaps juga ya, dari sisi sebelah kiri Manchester United atau sebelah kanan dari Wolves ya, selalu diekspos sering sekali dari sisi itu ya. Dan sering juga menggunakan power atau tenaga dari seorang Adama Traore. Dan kalau gua ngelihat baik Nemanja Matic yang mengawal sisi kiri dari gelandang, maupun juga seorang Alex Telles ya, sering sekali keteteran lah katakanlah untuk mengawal sisi ini ya dari serangan-serangan Wolverhampton ya. Manchester United sendiri mulai kesulitan setelahnya ya, di menit ke-15 ke atas itu untuk masuk ke sepertiga pertahanan Wolves ya. Sering sekali serangannya itu putus di tengah. Kenapa? Karena kalau gua ngelihat ya ada dua sebab. Nomor satu adalah banyak salah umpan ya, nomor satu. Nomor dua adalah jarak antara tengah dan depan ini
apa ya, terlalu renggang katakanlah ya. Jadi ya sering putus serangannya. Kurang lebih seperti itu dari dua alasan tadi itu yang gue sebutkan tadi. Bermain false nine seperti yang gue bilang ya, Elanga itu mobile sekali, pindah ya, sering bertukar posisi dengan seorang Amad Diallo ya. Dan di menit ke-38 melalui skema serangan yang menurut gue oke ya, dari lagi-lagi dari tengah lebih ke sebelah kiri Manchester United atau dari sisi kanannya Wolverhampton. Pemain Manchester United ini kalau gua ngeliat begitu mudah lah katakanlah ya dilewatin ya di sisi kanan ini, yang mulai dari ya Daniel James, Nemanja Matic dan juga Alex Telles ya, ini sangat-sangat mudah lah diekspos oleh pemain Wolves. Dan puncaknya di menit ke-38 ya akhirnya Semedo ini mampu mencetak gol ya dari skema sebelah kanan Wolverhampton atau daerah kiri Manchester United ya. 1-1. Di menit ke-40-an ini kalau gua ngelihat ada peluang ya, satu peluang overlap dari Brandon Williams yang mampu diblok dengan bagus oleh Rui Patricio ya. Dan menurut gua overlap ini juga cukup bagus karena Manchester United ini cenderung apa ya, sporadis lah katakanlah dalam melakukan serangan ya, tapi tetap dengan kombinasi umpan-umpan pendek dengan sesekali umpan panjang yang tidak begitu jauh juga, dan sering sekali efektif ya. Akhir babak pertama ini serangan sporadis MU berlanjut ke insiden yang dialami oleh Donny van de Beek ya di kotak penalti dari Wolverhampton. Ada kontak di sana, walaupun kontaknya itu kecil, tapi menurut gua ya it's a fault ya. Ada kontak, Donny van de Beek terjatuh. Walaupun ada ya komentator mengatakan ya, tadi gua dengar itu sebenarnya Donny van de Beek bisa saja tidak jatuh, tapi menurut gua ya ada kontak. Dan kontaknya itu tidak kena bola, kena kaki Donny van de Beek, walaupun minimal. Donny van de Beek cerdik, jatuh, penalti. Dan menurut gue itu sah, bukan diving ya. Dieksekusi dengan baik oleh Juan Mata ya, 1-2 untuk Manchester United. Ya, mulai babak kedua Manchester United ini sempat ambil inisiatif duluan ya lewat sebelah kanan, tapi perlahan mampu digagalkan, dan Wolves ini kembali mengambil alih possession ya. Serangan demi serangan, Wolves ini terus bergulir, berlanjut. Cuman itu tadi ya, end passingnya itu buruk, tidak bagus, atau itu tadi striker di depan tidak mampu menyelesaikan peluang-peluang yang ada dengan clinical ya. Sering sekali ya crossingnya itu tidak sampai, ataupun juga ya apa ya ending dari finishingnya itu tidak tepat sasarannya, keblok atau bolanya nyasar kemana ya. Artinya ya finishingnya ini kurang clinical ya dari Wolves ya. Seperti yang gue sampaikan, Wolves ini termasuk tim dengan mencetak gol ini rata-rata di bawah 1 per pertandingan ya. Jadi ya, kurang tajam, dan ini sangat-sangat terlihat di pertandingan tadi ya. Di menit ke-57 ada skema ya dari Matic, Amad Diallo dan juga Daniel James yang lolos one on one, tapi sayang sekali tendangannya melebar ya di sisi kanan dari gawang Rui Patricio. Lalu setelahnya dua tim ini gantian ya, artinya possession ini walaupun masih lebih dikuasai oleh Wolverhampton di babak kedua dengan cukup lumayan telak ya. Total ini 62% berbanding 38%. Total shots ini di babak kedua 9 berbanding 2 ya. Jadi sebenarnya banyak peluang dari Wolverhampton, terutama di 20 menit terakhir. Cuman itu tadi, memang finishing mereka ini tidak bagus ya. Kalau mau halus dibilang atau agak ekstrim sedikit ya, apa ya, ya kurang bagus lah ya finishingnya. Jadi jelek. Dan di menit ke ya ini juga ya, sebelum gue lanjutkan, ini juga yang mengakibatkan mereka ini tidak mampu mencetak gol. Sebenarnya lini pertahanan Manchester United lumayan, artinya mampu menjaga dengan bagus. Tapi kenapa kok bisa seperti ini? Karena kalau gua ringan amatiran ya, karena memang ada perbedaan kualitas itu tadi ya. Penyerang Wolverhampton seperti Fabio Silva dan juga seorang Willian Jose yang menggantikan Adama Traore ini cukup mudah lah ya diatasi oleh Eric Bailly dan juga Axel Tuanzebe, terutama Axel Tuanzebe yang menurut gua pada pertandingan ini tampil lumayan bagus ya. Lalu ya di menit ke-80-an ini Manchester United mulai mengganti ini ya pemainnya dan memasukkan pemain-pemain akademi ya. Sebut saja Hannibal Mejbri, lalu Sola Soretire,
dan William Fish ya. Ini benar-benar pemain fresh dari ya akademi lah yang dimasukkan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan menurut gua ini salah satu kemajuan ya, dimana kalau kita lihat musim lalu kan kita tidak mungkin melakukannya ya, karena sampai dengan pertandingan terakhir kita masih berusaha untuk merebut tiket Liga Champions. Dan menurut gua dengan adanya kesempatan untuk pemain-pemain muda ini menunjukkan apa ya ada sisi positif lah yang bisa dipetik dari Ole Gunnar, terutamanya di pertandingan terakhir ini melawan Wolves ya. Pertandingan pun selesai 1-2, Manchester United aman di posisi kedua klasemennya Liga Inggris, dengan selisih akhir ini 12 poin ya dari Manchester City ya. Sempat gue singgung di Twitter bahwasanya musim lalu kalau tidak salah tuh selisihnya lebar ya, bahkan sampai 17 poin kalau tidak salah, antara Liverpool dan Manchester, 18 poin ya, 18 poin selisihnya antara Liverpool dan Manchester City. Tapi kali ini Manchester United dan City ini jaraknya tidak selebar musim lalu ya, artinya ada 12 poin ya untuk Manchester United. Gua nggak akan bahas tentang review season, itu nanti akan gua bikin di episode lain. Balik lagi sedikit ke Wolverhampton. Ya, serangan Wolverhampton again ya, banyak dari sisi kanan. Sisi kiri Manchester United nih gue pikir ya memang bener ya, Luke Shaw ini memegang peranan penting sih untuk musim ini ya di Manchester United. Terbukti Alex Telles nih walaupun musim lalu tampil bagus bersama FC Porto, bersama Manchester United ini masih kelasnya masih di bawahnya dari seorang Luke Shaw pun juga dengan gelandang ya. Walaupun Matic ini gelandang syarat pengalaman, tapi menurut gua tadi terlihat sekali ya tidak kurang katakanlah ya, tidak kokoh lah katakanlah dalam mengawal sisi pertahanan dari sisi gelandang ya, dari sisi gelandang. Lalu kalau gua ngelihat juga di statistik ini, Amad Diallo ini bermain cukup baik ya, passing akurasinya dia senilai 92% untuk pemain tengah. Eric Bailly juga oke, walaupun tidak banyak lah katakanlah ya melakukan sentuhan, terutamanya dari sisi bertahan. Donny van de Beek juga tampil lumayan, 89% passing akurasinya, sentuhannya pun juga cukup banyak ya, 49%. Dan kita lihat tadi penampilan Donny van de Beek ini kalau gue pikir cukup oke lah ya. Dia ini berusaha untuk mengimbangi dari sisi kanan ya, Brandon Williams, dan kita lihat sisi kanan ini kan cenderung lebih aman daripada sisi kiri. Dan menurut gue ini salah satu peran dari seorang Donny van de Beek yang mampu memutus serangan Wolverhampton ini ketika mereka membangun dari sisi sebelah kiri mereka atau sebelah kanan dari Manchester United ya. Ini agak sedikit berbanding terbalik dari sisi sebelah kiri yang dikawal dari sisi gelandang tuh oleh Nemanja Matic, yang menurut gue cukup sering bocor ya. But anyway, ini squad lapis 2 Manchester United. Wolverhampton gue ngeliat juga memang kualitasnya ini timpang ya. Jadi menurut gue ya ini hasil yang bagus yang diterima oleh Manchester United setelah sebelumnya kan ya selama berapa pertandingan itu Manchester United tidak mampu memetik kemenangan ya selama 3 pertandingan berturut-turut. Dan menurut gue ini mudah-mudahan bisa menjadi modal yang baik bagi Manchester United, paling tidak secara mental ya, karena kalau secara pemain ini kan nyaris tidak ada pemain inti yang bermain ya. Gua catat siapa? Sama sekali tidak ada ya. Bahkan seorang Mason Greenwood yang tadinya gua perkirakan akan dimainkan pun tidak dimainkan ya. Benar-benar disimpan ya. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Scott McTominay, Mason Greenwood, Marcus Rashford, semuanya tidak bermain di pertandingan ini. Jadi mudah-mudahan squad fresh 100%, karena Villarreal kemarin bermain cukup ya dengan tim utama ya melawan Real Madrid, terutama dari sisi mental ya, artinya dari sisi pemain itu lebih fresh daripada Villarreal yang kemarin main melawan Real Madrid. Gue ulangin lagi, dan juga sisi mental pastinya ya, bahwasanya Manchester United ini berangkat menuju final dengan modal kemenangan di pertandingan akhir liga ya. Gue merasa puas dengan penampilan tadi walaupun dengan squad lapis 2 ya. Dan ya kalau mau diakui jujur juga kualitas Wolverhampton ternyata masih di bawah ya dari kualitas tim kedua katakanlah dari Manchester United ya.
kita bahas sedikit soal masalah Premier League di pertandingan terakhir ya. Ya, ada drama sih kalau gue pikir, terutama ini ya, kalau kita bicara soal masalah zona Eropa, terutamanya zona Liga Champion ya, cukup seru sepanjang pertandingan, posisi berganti-ganti, sempat Leicester ini memperoleh zona aman Liga Champion ya, bersama dengan Chelsea sebelum Liverpool mampu mencetak gol dan memastikan berada di peringkat ketiga. Chelsea dan Leicester nih sempat bergantian ya, karena pertandingan Leicester melawan Tottenham ini kan cukup dramatis ya, sempat 1-0, 1-1, lalu Leicester unggul lagi 2-1 dan akhirnya selesai dengan 2-4 ya. Menurut gue ini di luar dugaan. Tottenham mampu tampil baik ya, dan ya mengakhiri peluang katakanlah dari Leicester untuk bisa tampil di Liga Champion musim ini ya, sekaligus memberikan kekalahan kedua beruntun bagi Leicester setelah sebelumnya mampu juara juara Piala FA ya. Dan menurut gua again ini agak di luar dugaan karena Tottenham sendiri penampilannya sebenarnya masih up and down ya. Dan dengan kemenangan ini Tottenham memperoleh tiket Eropa ya, kalau tidak salah, ke Conference League or something like that. Jadi ada kompetisi lain lagi ya di luar Europa League yang nanti muaranya akan ke Europa League juga ya. But anyway, Tottenham berhasil mengamankan tiket itu, sekaligus mampu finish di atas rival dari London Utara ya, North London, Arsenal ya. Dan menurut gue ini kan cukup jarang terjadi ya, Tottenham mampu finish di atas Arsenal ya. Walaupun Arsenal dengan penampilan terakhirnya ini mampu menang 2-0 melawan Brighton Albion ya. Chelsea sendiri tumbang di tangan Aston Villa 2-1, walaupun tampil dengan menurut gue squad utama lah katakanlah ya. Aston Villa tampil dengan determinasi tinggi. Tadi gue ngeliat ya, jadi pertandingan itu gue lihat Manchester United dan juga Chelsea melawan Aston Villa, dan gue pikir Aston Villa layak menang ya, karena mereka tampil lebih terengginas, tampil determinasinya lebih tinggi, bermain pressing tinggi juga. Chelsea tanpa kesulitan dan ya mampu unggul 2-0 duluan. Menurut gue ini salah satu kunci ya dari Aston Villa, setelah sebelumnya ketika masih 0-0 ini ya Chelsea agak susah lah katakanlah untuk lepas dari tekanan Aston Villa. Baru mereka mendapatkan angin setelah Aston Villa unggul 2-0 dan banyak menarik pemain lebih ke belakang. Pertandingan ini cukup seru, dramatis. Chelsea bermain dengan 10 orang walaupun berhasil mencetak gol ya 2-1, tapi ya pertandingan selesai dengan kekalahan Chelsea. Cuman again Chelsea ini beruntung karena Leicester ini kalah melawan Tottenham ya. Jadi walaupun dia kalah, tapi Chelsea tetap memperoleh tiket Liga Champion. Pertandingan ini again ini di luar prediksi gue, karena tadi sebelumnya gue prediksi Chelsea akan mampu mengatasi Aston Villa. Ternyata tidak. Dan ini menurut gue catatan bagi Thomas Tuchel, bagaimana dia akan meramu pemain-pemainnya ini untuk menghadapi Manchester City di partai final ya. Karena kalau gue ngeliat Chelsea ini dari 2 pertandingan penting ya, Piala FA dan juga ini perebutan Liga Champion, tiket Liga Champion ini, tampak pemainnya ini secara mental, kalau gue ya ringan amatiran masih agak tanda tanya ya, apakah mereka ini punya mental untuk bertanding di pertandingan sulit lah katakanlah. Dan ini menarik untuk dilihat bagaimana penampilan Chelsea weekend ini minggu depan di pertandingan final Liga Champion menghadapi Manchester City ya. Pertandingan lainnya Fulham melawan Newcastle United mampu menang 0-2 nih kalau tidak salah, sesuai dengan yang gue prediksi. Leeds United West Bromwich, Leeds United menang, menurut gue ya sesuai dengan prediksi juga ya. Leicester Tottenham ini miss gue, karena tadi gue pikir Leicester akan mampu mengatasi Tottenham walaupun sempat unggul 2 kali ya, tapi ya Indian kalah 2-4. Liverpool Crystal Palace, Liverpool sempat agak sedikit kesulitan mencetak gol ya di awal-awal pertandingan melawan Crystal Palace, walaupun cukup mendominasi. Crystal Palace sempat memperoleh peluang emas pertama melalui Andrew Townsend, tendangannya menyamping ya. Tapi akhirnya Liverpool ya menurut gue setelah mereka mencetak 1 gol dan tambah lebih menekan, ya Crystal Palace ini semakin kehilangan lah katakanlah ya possession, peluang untuk mencetak gol. Walaupun di pertandingan tadi
ada beberapa lubang ya di sisi pertahanan Liverpool, utamanya yang sayang sekali Crystal Palace tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol. But anyway, Liverpool unggul 2-0. Luar biasa Liverpool akhirnya mampu memperoleh tiket Liga Champion ya. Karena mereka ini kan harus wajib menang kalau tidak salah ya di 5 atau 4 pertandingan beruntun, gue lupa. Dan akhirnya dengan ya kemenangan ini mereka mampu mengamankan tiket Liga Champion ya. 5 kemenangan beruntun ya. Luar biasa nih Liverpool. Selamat akhirnya mampu memperoleh tiket Liga Champion ya. Manchester City juga mampu membungkus Everton dengan skor 5-0 pertandingan terakhir dari Sergio Kun Aguero yang ya akan pindah ke Barcelona musim depan, sudah dipastikan. Manchester City ternyata tampil dengan skuad utamanya ya. Well, skuadnya memang mahal, pemainnya bagus-bagus, jadi agak bingung ya skuad utama, skuad lapis 2. Tapi ini menurut gua skuad utamanya Everton tidak mampu mengimbangi ya kedikdayaan Manchester City, mampu membungkus dengan skor 5-0 sekaligus ya itu tadi pertandingan terakhir Aguero dan pengangkatan piala Liga Inggris untuk Manchester City. Ya. Everton sendiri pun harus puas finish di peringkat ke-10 atau papan tengah ini ya, tengah persis. Sekalipun di awal-awal kompetisi Everton ini mampu ya bersaing lah katakanlah ya, berada posisinya di papan atas, tapi ternyata ya itu tadi ya, walaupun dengan pelatih yang menurut gua kawakan syarat pengalaman, tapi ya mereka harus puas Indian berada di peringkat ke-10 ya dari 20 kontestan. Pertandingan lain, Sheffield United akhirnya memperoleh kemenangan terakhir ya, kado oleh-oleh sebelum akan turun ke Championship, menang 1-0 melawan Burnley. West Ham United sesuai dengan perkiraan gue membungkus pertandingan 3-0 melawan Southampton. Jesse Lingard sayangnya gagal mencetak gol. Dengan kemenangan ini berarti West Ham ini juga akan ke Europa League, dapat tiket ke Eropa musim depan bersama dengan Leicester ya. Pertandingan terakhir ya tadi itu ya, antara Wolverhampton melawan Manchester United. Well, Liga Inggris pertandingan terakhir cukup ada drama ya. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea akhirnya mengamankan tiket Liga Champion. Leicester, West Ham ke Europa League. Conference League akan dihuni oleh Tottenham Hotspur ya. Sementara ya Arsenal, Leeds, Everton, dan Aston Villa gagal memperoleh tiket ke Eropa ya. Khusus 2 terakhir ini, Everton dan Aston Villa sebenarnya agak sedikit disayangkan kalau gue secara pribadi ya dengan amatiran. Karena apa? Mereka ini sempat membuat kejutan terutamanya di tengah musim awal ya. Mereka mampu berada di papan atas bahkan silih berganti, tapi ya setelah tahun baru mulai pelan-pelan mereka semakin lama semakin turun ya. Everton bermain tidak stabil. Aston Villa cukup disayangkan terlalu mengandalkan seorang Jack Grealish cedera, penampilan timnya pun akhirnya semakin turun ya. Sebelum gua tutup, bahas sedikit soal masalah top score. Harry Kane akhirnya dapat sepatu emas ya. Top skor dengan 23 gol, Mohamed Salah 22 dan Bruno Fernandes 18 ya. 18 gol ya. Untuk assist Harry Kane luar biasa ini ya, mencetak gol paling banyak, pemberian assist juga paling banyak ya 14. Peringkat kedua Kevin De Bruyne 12 dan Bruno Fernandes 12 juga ya. Dan kalau dikombinasikan antara gol dan assist, Harry Kane ada di peringkat pertama dengan 37, Bruno Fernandes 30 di posisi kedua, posisi 3 ditempatin oleh Mohamed Salah ya. Yang menarik, Patrick Bamford itu ada di peringkat kelima dengan 24. Nah, mungkin bisa jadi kita ambil Patrick Bamford. Anyway, sekian review pertandingan Wolverhampton Wanderers menghadapi Manchester United, dan juga ya sekilas ya review juga soal pertandingan terakhir Liga Inggris. Berikut itu tadi ya tim-tim yang memperoleh tiket ke Eropa ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Ikutin terus Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.